Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, bagaimana kabar kalian anak-anakku? Semoga selalu dalam keadaan sehat dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, serta masih terjaga semangat kalian dalam belajar. Oke, ini adalah materi kelas 7 ya. Tetap bersama dengan Ibu Neni Endawati. Baiklah anak-anakku, kemarin kita sudah belajar juga tentang teks narasi ya. Nah, ini kita masih belajar di teks narasi. Kita belajar di KD 4.3, yaitu menceritakan kembali isi teks narasi, cerita imajinasi yang didengar dan dibaca secara lisan, tulis, dan visual. Tujuan pembelajaran kita kali ini yaitu Ibu berharap kalian semua mampu menyusun kerangka kronologi cerita dan kalian mampu mengembangkan kronologi cerita menjadi sebuah cerita imajinasi. Menceritakan kembali isi teks cerita imajinasi. Berikut yang perlu diperhatikan dalam menuliskan kembali cerita yang dibaca atau didengar ya. Yang pertama, kalian selaku pencerita berposisi sebagai orang ketiga di dalam kisah itu. Artinya apa? Artinya kamu tidak masuk dalam kisah itu, tetapi kamu sebagai orang yang menceritakan. Yang kedua, cerita harus sesuai dengan cerita aslinya. Jadi kamu tidak boleh merubah kisah itu. Tetap kamu menceritakan sesuai dengan apa yang kamu baca atau yang kamu dengar. Selanjutnya, cerita sesuai dengan alur atau urutan peristiwa di dalam cerita. Tidak boleh kamu rubah, tidak boleh dibolak-balik urutannya. Yang keempat, kalimat di dalam cerita hendaknya tetap runtut. Ingat, tetap runtut dan mudah dipahami. Selanjutnya kita masuk ke langkah-langkah menceritakan kembali cerita imajinasi. Langkah yang pertama yaitu kalian harus membaca dulu atau mendengarkan cerita imajinasi tersebut dengan seksama. Yang kedua, mencatat hal-hal penting sesuai dengan urutan kronologi cerita. Ketiga, mengembangkan hal-hal penting tersebut menjadi sebuah narasi, baik itu lisan maupun tulisan. Contoh kronologi cerita narasi. Nah, kalian bisa membuka di halaman 52 di buku Marbi. Di buku Marbi kalian buka di halaman 52. Nanti kisahnya itu ada di halaman 43 ya, yang berjudul Bayangan dalam Cahaya. Nah, tetapi ini kita akan melihat langsung ke kronologinya. Fokus di halaman 52. Nah, kamu lihat di buku kamu di halaman 52 di bagian atas. Nah, itu ada kronologi cerita imajinasi yang berjudul Bayangan dalam Cahaya. Kita lihat, yang pertama kronologinya apa? 1. Ada suara geledek menyambar-nyambar yang membuat warga ketakutan. Yang kedua, Josu melihat bayangan di balik kilatan guntur tersebut. 3. Dia mencari tahu sebenarnya tentang bayangan tersebut. Yang keempat, dalam mimpi-mimpinya Josu selalu mendapatkan pesan rahasia. Ya, perhatikan lagi, masih ada di halaman 52. Kita tetap di halaman 52. Selanjutnya, yang kelima, tanpa disadari, kini dia telah memiliki kekuatan yang dahsyat. 6. Setelah menyadari kekuatannya, dia bertekad untuk melindungi warga dari bahaya dan bencana. Dia bahkan menobatkan dirinya sebagai the thunderstorm, yang artinya si pengendali guntur.
Oke, nanti hal-hal tersebut selanjutnya dikembangkan menjadi teks naratif ya, dengan kalimat kalian sendiri. Nah, kita akan lihat yang berikutnya nih. Seperti apa ya hasil pengembangannya. Tetap kalian di halaman 52, lihat di situ. Nah, tadi di kronologi yang pertama kan ada suara geledek menyambar-nyambar yang membuat warga ketakutan. Misalnya nih, ketika terdengar geledek menyambar, semua orang keluar dari rumahnya. Ya kan? Mereka menyaksikan sebuah lubang besar akibat sambaran geledek tersebut. Nah, jadi hasil pengembangan kronologi ini diambil dari kronologi yang kalian buat tadi. Kronologi itu dibuat dari mana? Dibuat dari kisahan yang kalian baca atau yang kalian dengar. Kemudian setelah kalian buat dalam bentuk kronologi, kalian akan mengembangkan kembali. Nah, inilah contoh pengembangan kronologi kalian. Ceritanya tetap sama, hanya lebih pendek. Tetap sama, hanya lebih pendek. Tetapi untuk alur, untuk urutan waktu itu tetap harus sama dan tidak ada yang boleh dirubah. Nah, pembelajaran kita kali ini sudah cukup. Sekarang Ibu ingin memberikan beberapa slogan untuk penyemangat kalian agar tetap semangat dalam belajar. Yang pertama, buku yang bermanfaat merupakan teman yang sejati. Artinya apa? Di dalam buku itu kan banyak informasi, nak ya. Banyak informasi yang kalian dapat, berarti semakin banyak wawasan, semakin banyak ilmu pengetahuan kalian. Dan ilmu pengetahuan itu menjadi teman yang sejati untuk diri kita. Slogan yang berikut, belajar di waktu kecil bagaikan melukis di atas batu, belajar setelah dewasa bagaikan melukis di atas air. Kamu tahu maksudnya? Ketika kita masih kecil, kita mempelajari sesuatu itu mudah. Tetapi ketika kita sudah dewasa, semuanya akan terasa lebih sulit. Itulah sebabnya kalian harus rajin belajar selagi kalian masih kecil. Jangan menunggu tua baru belajar. Kasihan. Lelah dalam belajar itu biasa, tetapi jangan menyerah dalam belajar. Ibu tahu kalian semua mengalami itu. Kalian tentu merasakan lelah dalam belajar, apalagi dalam mengerjakan tugas. Tetapi tugas-tugas itu semua demi masa depan kalian, demi ilmu pengetahuan kalian. Semakin kalian banyak belajar, semakin pintar. Lelah tidak apa-apa, yang penting kalian tetap semangat. Dan di akhir pembelajaran ini, Ibu ucapkan terima kasih atas perhatian kalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.